ulang tahun Liputan 6 yang ke-28. Tunggu, itu kenapa ya orang-orang pada berkerumun? Bentar, kita deketin yuk kerumunannya. Itu ada tas koper teronggok. Isinya apa ya? Ada garis polisi di situ. Pasti ada kejadian kriminal, tapi apa ya? Nah, biar nggak penasaran, nonton yang lengkap ya. Segmen Berkas Buser, misteri mayat perempuan dalam koper berikut ini. Di pinggir jalan Inspeksi Kalimalang, Kampung Cikedokan, Sukadanu, Cikarang Barat, Bekasi. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar garis polisi yang terbentang, Kamis siang, 25 April 2024. Garis polisi membatasi semak-semak yang menampakkan keberadaan koper hitam mencurigakan di sana. Koper ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Bekasi ketika tengah bertugas membersihkan sampah di jalan itu. Ya kan bukan koper pinggir jalan gitu. Karena keadaan kekunci, saya nggak berani buka. Saya lapor lah ke korlap saya. Korlap saya lapor ke polsek. Itu lagi ngapain abang? Posisinya pas nemuin lagi ngapain? Pak, Dinas Kebersihan. Oh lagi bersih-bersih gitu bang ya, nemu koper. Bersih. Itu pak, bapak sempat curiga itu koper isinya apa gitu? Iya. Ya. Terus bapak buka lah. Berat, kopernya itu di atas berat. Tim Inafis Polres Metro Bekasi segera mendatangi TKP dan memeriksa isi koper misterius itu. Olah TKP pun dilakukan. Bau anyir yang menguar ternyata berasal dari koper hitam yang berisi jasad manusia. Hasil pemeriksaan tim Inafis, jasad yang ternyata berjenis kelamin perempuan ini terlihat dipaksakan masuk ke dalam koper dengan kondisi tertekuk. Korban mengenakan pakaian warna merah hati, celana hitam dan di bagian wajah tertutup kain warna hitam yang ternyata terdapat luka lebam. Kita pastikan perempuan. Dari kasat mata ada luka-luka? Akhirnya terjadi benturan di kepala, cuman kita belum bisa pastikan. Kita harus ada melakukan otopsi terlebih dahulu sehingga kita bisa memastikan luka-lukanya. Untuk kondisi utuh ya bang ya? Oke, sementara seperti itu dulu. Oh, belum tahu. Kita akan melakukan otopsi dulu. Ya. Memastikan sebab kematian untuk mempercepat proses pengungkapan kasus, polisi membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kepentingan otopsi. Polisi juga membawa sejumlah barang bukti termasuk koper hitam dari tempat kejadian perkara. Lewat pemeriksaan 6 saksi di lokasi kejadian dan otopsi terhadap korban, diketahui identitas jenazah dalam koper. Korban sudah teridentifikasi, saudari RM, perempuan, usianya 50 tahun, karyawati swasta, alamat rumah beliau di daerah Rancasari, Kota Bandung. Mayat wanita ini ditemukan luka remuk. Ya. Di bagian kepala sebelah kiri, kemudian hidungnya mengeluarkan darah, bibir pecah, dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Korban pembunuhan dalam koper di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Cikarang, Bekasi, Rini Mariani, merupakan warga perumahan Riung Bandung, Kecamatan Rancasari. Rini tinggal bersama kedua anaknya. Jadi pihak Polsek Rancasari karena itu masuk wilayah hukum kita, korban, ya kita hanya membantu membackup memastikan bahwa korban itu adalah warga daripada Rancasari dan terkait rumah tersebut. Sampai sekarang dilakukan status quo itu menunggu perkembangan daripada pihak penyelidikan Polres Metro Bekasi, apakah nanti perlu ada olah TKP di kediaman korban ataukah tidak. Makanya kita hanya menunggu saja, menunggu. Polsek Rancasari masih menunggu perkembangan penyelidikan kasus ini dari Polres Metro Bekasi. Rini Mariani, korban dugaan pembunuhan yang mayatnya ditemukan dalam koper, dimakamkan di pemakaman umum Rancacili, Kota Bandung, Jawa Barat. Keluarga, kerabat, tetangga, dan rekan kerja korban mengiringi proses pemakaman. Haru begitu terasa. Sebagian keluarga dan kedua anak korban menyaksikan masuknya peti ke liang lahat dengan mata basah
tak kuat menanggung kedukaan. Keluarga korban benar-benar tak menyangka almarhumah ditemukan tewas dengan cara tidak wajar. Dalam tuh dari hari Rabu jam 11 malam. Karena anaknya ngehubungin saya, ibunya tuh belum pulang. Dari situ saya coba ke rumahnya, nungguin di sana sampai subuh, nggak ada kabar juga sampai siang hari Kamis. Nah dari situ saya langsung ke kantornya almarhum buat cari info juga gitu, sama-sama cari info karena orang kantornya pun sama nyariin gitu. Dari kantor pusatnya ngasih info kalau di media sosial udah ada beritanya diupdate. Kemudian saya baca kronologi dan inisial dari korban cocok 100% sama keluarga yang hilang gitu kan. Ya dari situ sebenarnya shock juga gitu atas kejadian yang ada karena kematiannya bisa dibilang mendadak dan kurang wajar gitu. Pihak keluarga berharap polisi bisa secepatnya mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan. Lewat pemeriksaan mendalam polisi, didapatlah rekaman CCTV sebuah hotel di Jalan Kebon Kawung 54 Cicendo, Bandung, Jawa Barat, tanggal 24 April 2024. Nampak seorang pria berbaju gelap yang diduga pelaku pembunuhan dan juga korban Rini Mariani yang berpakaian warna merah masuk ke sebuah kamar bersamaan. Keduanya masuk ke kamar 121 pada jam 9.51 waktu Indonesia Barat. 9 jam kemudian, pria tadi membawa keluar sebuah koper hitam yang diduga berisi jasad korban. Koper yang sama berisi jasad Rini Mariani, warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat, kemudian ditemukan warga di kawasan Cikarang, Bekasi, keesokan harinya atau Kamis tanggal 25 April 2024. Identitas pelaku segera terlacak polisi, karena selain bermodalkan tampilan CCTV di sebuah hotel yang memperlihatkan pelaku bersama korban, juga adanya kesaksian pelakulah orang yang dilihat terakhir bersama korban. Ahmad Arif Ridwanullah, pria berusia 29 tahun ini tak berkutik saat dibekuk petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi Kabupaten, Polrestabes Bandung, dan Polsek Seberang Ulu 2 di tempat persembunyiannya di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum dibawa ke Jakarta, pelaku yang beralamat di Kampung Sumur Daun, Tangerang, Banten ini diamankan ke Polsek Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Satreskrim Polrestabes Bandung itu melakukan penangkapan di daerah Palembang. Waktu saat penangkapan di Palembang juga dibantu oleh rekan-rekan Polda Sumatera Selatan. Ya, terduga atau orang yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan beberapa waktu lalu di koper di daerah Cikarang. Saat ini tersangka atau terduga ini dalam perjalanan ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Berapa orang, Pak? Satu, ya. Inisialnya AARN. Sejalan dengan tertangkapnya tersangka pembunuh Rini Mariani, Ahmad Arif, terkuak pula fakta baru. Sepupu Rini, Anjar Gumilar, mengaku sempat mendatangi kantor korban pada Kamis 25 April lalu bersama anak korban untuk mencari keberadaan Rini yang tidak pulang ke rumah sejak Rabu 24 April. Anjar bertanya mengenai keberadaan Rini kepada rekan korban. Saat itu pelaku nimbrung dan memberi saran yang sangat janggal. Orang tersebut juga sempat memberi saran kepada saya dan anaknya almarhum kalau lebih baik jangan dulu lapor polisi untuk masalah kehilangan orang dan coba untuk dibicarakan dengan keluarga suaminya terlebih dahulu seperti itu. Oh, jadi seolah pelaku ini menjerumus ke suami almarhum gitu? Ya, secara tidak langsung saya pun jadi tersuges dengan hal itu ya. Jadi saya juga sebenarnya sudah meminta maaf kepada suaminya almarhum. Kalau keluarga sih berharapnya pelaku dihukum seberat-beratnya ya. Kalau bisa sih sampai dihukuman mati gitu paling berat. Karena kita semua sekeluarga, keluarga besar itu tidak akan pernah menerima dengan kejadian ini gitu. Dengan cara sadisnya pelaku melakukan pembunuhan. Lalu apakah tersangka Ahmad Arif beraksi sendirian? Polisi ternyata juga menangkap adik kandung pelaku pembunuhan, Aditya Taufik, karena ikut terlibat membuang jasad korban. Kasus pembunuhan berawal saat pelaku berkunjung ke perusahaan yang bergerak dalam industri makanan, tempat korban bekerja 24 April lalu. Karena memang punya hubungan yang dekat, pelaku yang bekerja sebagai auditor di perusahaan itu mengajak korban yang seorang kasir di perusahaan yang sama bertemu di salah satu hotel di kota Bandung, Jawa Barat. Ternyata pertemuan itu berkembang menjadi percekcokan.
Motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan. Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Di saat itu pelaku juga minta pada korban meminjamkan uang perusahaan yang diduga untuk biaya resepsi pernikahan. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku menggasak uang yang dibawa korban senilai 43 juta rupiah. Pelaku lalu mengajak adik kandungnya membuang jasad korban yang sudah dimasukkan ke koper ke Jalan Inspeksi Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Perbuatan jahat kedua pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.